Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel RS Story ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Baiklah, mari kita dengarkan ceritanya sampai akhir. Dan jangan di-skip-skip agar tidak salah paham. Langit Jawa Timur mendung, seakan mencerminkan kegelisahan yang menyelimuti hati para santri dan ulama. Sebuah pernyataan menggemparkan jagat pesantren, menyulut perdebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang ulama dari luar daerah, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, menyampaikan pandangannya yang kontroversial, meragukan keabsahan nasab Habaib Ba'alawi. Ucapannya, yang terekam dalam sebuah ceramah, menyebar luas di media sosial seperti api yang membakar ladang kering. Dalam hitungan jam, polemik ini meledak, membelah umat ke dalam dua kubu, mereka yang mendukung pendapatnya dan mereka yang menolaknya mentah-mentah. Di pelosok Blitar, di sebuah pesantren sederhana bernama Mambaul Hikam II, Gus Ikdam duduk termenung di serambi. Seorang santri datang dengan wajah cemas, membawa ponsel yang menampilkan potongan video pernyataan tersebut. Suasana berubah tegang. Gus Ikdam menghela napas panjang, matanya yang biasanya teduh kini menyiratkan keprihatinan mendalam. Ia tahu, jika tidak segera ditanggapi dengan bijak, kontroversi ini bisa menjadi bara dalam sekam yang membakar ukhuwah Islamiyah. Ini bukan sekadar perdebatan, ini tentang kehormatan para suriah Rasulullah, gumamnya pelan. Di luar sana, gelombang kemarahan mulai muncul. Para habaib dan pengikutnya merasa terhina, sementara sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Grup-grup WhatsApp penuh dengan perdebatan sengit. Ada yang mendukung sikap Kiai Haji Imaduddin, beranggapan bahwa mempertanyakan nasab adalah bagian dari kajian akademis yang sah. Namun, ada juga yang mengutuk pernyataan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap para habaib yang telah berabad-abad berjuang menyebarkan Islam di Nusantara. Situasi semakin panas ketika beberapa pihak mulai menyerang pribadi masing-masing, membuat perdebatan kehilangan esensi intelektualnya dan berubah menjadi ajang saling mencaci. Malam itu, pesantren Mambaul Hikam II dipenuhi cahaya dari lampu-lampu santri yang masih terjaga. Di dalam kamarnya, Gus Ikdam merenung lebih dalam. Ia bukan hanya seorang ulama muda dengan banyak pengikut, tetapi juga seorang murabi yang harus menjaga ketenangan hati santri-santrinya. Ia tahu, jika dibiarkan, kontroversi ini bisa menjadi gelombang besar yang merusak bangunan persaudaraan yang telah dibangun dengan susah payah. Dalam keheningan malam, ia mengambil kitab-kitab lama, mencari jawaban dalam hikmah para ulama terdahulu. Ia harus segera mengambil sikap, namun bukan dengan amarah, melainkan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Keesokan paginya, kabar semakin membesar. Beberapa habaib dari berbagai daerah mulai menyatakan sikap, ada yang memilih diam, ada yang dengan tegas menolak pernyataan Kiai Haji Imaduddin. Media-media Islam mulai memberitakan polemik ini, sementara masyarakat awam mulai bingung harus berpihak kemana. Di tengah badai perdebatan, Gus Ikdam berdiri teguh. Ia memutuskan untuk berbicara, bukan untuk membela satu pihak dengan membabi buta, tetapi untuk menenangkan keadaan. Jika kita terus bertikai, siapa yang diuntungkan? Islam atau ego kita? Tanyanya pada santri-santrinya. Matahari mulai naik ketika Gus Ikdam berdiri di hadapan ribuan jamaahnya. Masjid penuh sesak, wajah-wajah penuh tanya menatapnya dengan harapan akan jawaban. Ia menarik napas dalam, lalu mulai berbicara dengan suara lembut namun tegas. Hari ini, kita diuji. Ujian bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan menghancurkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kemenangan dalam perdebatan persatuan kita sebagai umat Islam. Suasana hening, hanya suara desiran angin yang terdengar. Dan di sanalah, di hadapan ribuan mata yang menatapnya penuh harapan, Gus Ikdam bersiap untuk membawa umat menuju kebijaksanaan di tengah badai perpecahan. Hening menyelimuti masjid setelah Gus Ikdam mengakhiri kalimatnya.
Jamaah yang memadati ruangan hanya bisa terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja mereka dengar. Di luar, mentari mulai naik, menembus jendela dan menerangi wajah-wajah yang penuh dengan pertanyaan. Namun, di balik sorot mata yang menunduk, ada satu hal yang mulai tumbuh, kesadaran bahwa perpecahan ini tidak bisa dibiarkan. Gus Ikdam mengangkat kepalanya, menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Dengan suara yang lebih berat dari biasanya, ia melanjutkan, Islam ini besar, bukan karena perdebatan, tapi karena keberkahan akhlak. Jika kita sibuk menguliti kehormatan orang lain, lalu di mana letak keberkahan itu? Di barisan depan, beberapa habaib yang hadir tampak mengangguk pelan. Mereka memahami bahwa polemik ini lebih dari sekadar mempertanyakan nasab, ini adalah ujian tentang bagaimana menjaga adab dalam beragama. Di luar sana, banyak yang menunggu sikap Gus Ikdam, menanti apakah ia akan menyerang atau justru meredam api yang membara. Namun, sang ulama muda itu memilih jalan yang berbeda. Saya tidak berbicara untuk membela siapapun, saya berbicara untuk menjaga persatuan kita. Jika ada keraguan, silakan tabayun dengan cara yang benar. Tapi jangan pernah menjadikan lisan sebagai pedang yang melukai kehormatan orang lain. Suaranya menggetarkan hati, seakan mengetuk pintu kesadaran setiap jiwa yang hadir. Di balik tembok pesantren, arus informasi terus bergulir liar. Potongan ceramah Gus Ikdam mulai menyebar di media sosial, diunggah oleh para jamaah yang hadir pagi itu. Reaksi bermunculan. Sebagian memuji kebijaksanaannya, menganggap bahwa beliau telah menjadi penyejuk di tengah badai. Namun, ada pula yang menganggapnya terlalu lunak, bahkan menuduhnya berpihak secara halus. Namun, Gus Ikdam tak menggubris semua itu. Baginya, kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan suara lantang. Terkadang, kebijaksanaan lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Di tengah derasnya badai polemik, seorang utusan dari kelompok yang menentang habaib datang menemui Gus Ikdam. Wajahnya penuh keraguan, seolah ragu untuk melanjutkan percakapan. Kami tidak berniat memecah belah, katanya dengan suara rendah. Kami hanya ingin kejelasan, agar tidak ada yang mengatasnamakan nasab untuk kepentingan pribadi. Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu mengangguk. Saya memahami kegelisahan kalian, ujarnya, tapi cara menyampaikan juga penting. Jika niatnya benar, jalannya juga harus benar. Langit mulai mendung ketika pertemuan itu selesai. Udara di pesantren terasa lebih berat, seakan membawa beban dari perdebatan yang masih berkecamuk di luar sana. Gus Ikdam menatap jauh ke arah gerbang pesantren, di mana para santri masih beraktivitas seperti biasa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ini bukan hanya tentang menjawab satu pertanyaan, ini tentang membangun pemahaman yang lebih luas bahwa menjaga lisan lebih sulit daripada mempertahankan argumentasi. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan terus berdiri di jalan yang benar, meski harus berjalan sendirian. Malam itu, Gus Ikdam kembali duduk di serambi pesantren. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah oleh embun. Suasana di luar mungkin masih panas, tapi di dalam hatinya, ia merasa tenang. Esok, tantangan baru mungkin akan datang. Fitnah bisa saja semakin deras, tekanan bisa semakin besar. Tapi satu hal yang ia yakini, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Selama hati tetap teguh di jalannya. Malam kian larut, tapi di luar sana, api perdebatan tak juga padam. Media sosial terus diramaikan oleh serangan demi serangan. Nama Gus Ikdam mulai disebut-sebut, bukan hanya oleh para pendukungnya, tetapi juga oleh mereka yang tak setuju dengan sikapnya. Ada yang menganggapnya terlalu berhati-hati, bahkan menuduhnya takut mengambil sikap tegas. Namun, lebih tajam dari semua kritik itu adalah tuduhan bahwa ia mencoba bersikap netral demi menjaga citranya di hadapan para habaib. Jika benar membela kebenaran, mengapa tak mengutuk mereka yang mempertanyakan nasab? Begitu bunyi salah satu komentar yang beredar. Di balik dinding pesantren, Gus Ikdam duduk diam, menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Santri-santrinya mulai gelisah,
beberapa bahkan datang kepadanya dengan wajah penuh amarah. "Abah, mengapa mereka berkata seperti itu?" Seorang santri memberanikan diri bertanya. Gus Ikdam menghela napas, lalu menatap anak muda di hadapannya dengan senyum lelah. "Nak, dalam perjuangan, hujatan itu pasti ada. Tapi ingat, kita tidak berjuang untuk membalas cercaan. Kita berjuang untuk merawat kebenaran dengan cara yang baik." Namun, kritik tidak hanya datang dari luar pesantren. Beberapa ulama yang sebelumnya dekat dengannya mulai menjaga jarak. Ada yang menganggapnya terlalu lunak, ada pula yang diam-diam kecewa karena ia tidak menyerang pihak yang menentang Habaib secara lebih keras. Seorang kiai senior bahkan mengirim pesan padanya, menanyakan mengapa ia tidak mengambil posisi yang lebih tegas. "Umat butuh pemimpin yang berani," begitu isi pesannya. Gus Ikdam membaca pesan itu berulang kali, sebelum akhirnya meletakkan ponselnya di meja. Di satu sisi, ia memahami harapan para ulama itu. Tapi di sisi lain, ia tahu, keberanian sejati bukan hanya tentang bersuara lantang, melainkan juga tentang menahan diri ketika perlu. Pagi itu, seorang utusan dari salah satu habaib terkemuka datang menemuinya. Wajahnya tampak lelah, matanya menyiratkan kekhawatiran mendalam. Habib-habib mulai resah, "Gus, mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak. Jika ini dibiarkan, bisa jadi lebih besar dari yang kita duga," katanya pelan. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk. "Saya mengerti," jawabnya. "Tapi meredakan amarah lebih sulit daripada menyalakannya. Kita tidak boleh bertindak gegabah." Utusan itu terdiam, lalu menatapnya dengan penuh harap. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Langit mendung ketika Gus Ikdam melangkah keluar dari pesantren. Ia menatap hamparan tanah yang terbentang luas di depannya, seolah mencari jawaban di antara angin yang berhembus. Ia tahu, jika ia mengambil sikap yang lebih keras, mungkin ia akan lebih diterima oleh satu pihak. Tapi ia juga tahu, memilih jalan itu berarti memperdalam jurang perpecahan yang sudah terbuka. Dengan keyakinan yang teguh, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan berbicara untuk menyenangkan siapapun, melainkan untuk kebaikan umat. Sekalipun harus berjalan di jalan yang sepi. Hari itu, ia memutuskan untuk membuat pernyataan terbuka. Bukan untuk membela diri, bukan untuk menambah bara dalam api yang sudah menyala, tetapi untuk mengajak semua pihak kembali pada akar permasalahan. Dalam suaranya yang tegas dan menenangkan, ia berkata, "Jika kita terus bertikai, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Islam tidak butuh pembela yang saling menghakimi, Islam butuh pemimpin yang mampu menyatukan." Kata-katanya menyebar cepat, membawa harapan di tengah gelombang kemarahan. Namun, di sisi lain, ia juga sadar perjuangan ini belum selesai. Justru, ia baru saja memasuki babak yang lebih berat. Langit sore di pesantren Mambaul Hikam II berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati umat yang masih terpecah. Suasana semakin tegang setelah pernyataan Gus Ikdam tersebar luas. Sebagian merespons dengan lega, merasa bahwa akhirnya ada suara yang mengajak pada ketenangan. Namun, tak sedikit pula yang tetap meragukan niatnya. Di beberapa tempat, diskusi yang seharusnya menyejukkan justru berubah menjadi debat panas. Sementara itu, di sudut pesantren, Gus Ikdam duduk termenung, tangannya menggenggam tasbih. Ia sadar, kata-kata saja tidak cukup. Ia perlu bertindak lebih dari sekadar berbicara. Malam itu, ia mengundang beberapa habaib dan ulama dari berbagai daerah untuk bertemu. Mereka datang dengan ekspresi yang berbeda, ada yang penuh harapan, ada pula yang masih menyimpan keraguan. Suasana terasa dingin ketika mereka duduk melingkar, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Gus Ikdam membuka pertemuan dengan tenang, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Kita semua di sini bukan untuk menang atau kalah," katanya, menatap setiap wajah di ruangan itu. "Kita di sini untuk mencari jalan keluar, bukan memperpanjang luka." Kata-katanya menggantung di udara, membuat beberapa orang terdiam, merenungi maksud yang tersirat. Salah satu habaib akhirnya angkat bicara.
Suaranya terdengar bergetar menahan emosi. Kami tidak meminta penghormatan berlebihan. Kami hanya ingin keadilan. Jika nasab kami diragukan tanpa dasar, bagaimana kami bisa diam? Beberapa ulama yang hadir mengangguk setuju, sementara di sisi lain, seorang kiai dari kelompok yang skeptis menyela dengan nada berat. Tapi, bukankah mencari kebenaran itu bagian dari agama? Jika memang ada yang perlu diklarifikasi, mengapa kita harus takut membahasnya? Suasana kembali panas, sorot mata mulai tajam, seakan perdebatan akan kembali meletus. Namun sebelum percikan api itu menyala, Gus Ikdam mengangkat tangannya, meminta mereka untuk tenang. Saya tidak menolak kajian ilmiah, dan saya yakin para habaib pun tidak. Tapi kita harus bertanya, bagaimana cara kita menyampaikan pertanyaan itu? Apakah dengan cara yang lembut dan penuh adab, atau dengan tuduhan yang melukai? Jika kita tidak berhati-hati, kita bukan sedang mencari kebenaran, tapi justru menyulut kebencian. Ruangan kembali sunyi. Kata-katanya meresap perlahan, menggugah kesadaran yang hampir terkubur oleh emosi. Seorang ulama yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Wajahnya penuh keriput, suaranya lelah namun bijak. Perpecahan ini hanya akan melemahkan umat. Jika kita terus saling mencurigai, siapa yang akan diuntungkan? Bukan kita, bukan Islam, tapi mereka yang senang melihat kita terpecah. Matanya menatap sekeliling, seakan menembus hati masing-masing yang hadir. Kata-katanya bagaikan titik air di tengah padang pasir, menyentuh sisi terdalam dari mereka yang mendengarnya. Beberapa orang mulai mengangguk, menyadari bahwa perdebatan ini telah melewati batas yang seharusnya. Menjelang tengah malam, pertemuan itu berakhir dengan sebuah kesepakatan. Mereka tidak akan lagi menyerang satu sama lain di ruang publik. Jika ada pertanyaan atau keraguan, mereka akan membahasnya dengan cara yang lebih tertutup dan penuh adab. Meskipun perbedaan pandangan masih ada, setidaknya satu langkah telah diambil menuju perdamaian. Saat para tamu beranjak pulang, Gus Ikdam berdiri di depan serambi pesantren, menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu, jalan ini masih panjang, dan ujian belum berakhir. Tapi malam ini, ia telah melihat secercah harapan, bahwa jika hati tetap dijaga, perpecahan bisa disatukan, dan luka bisa disembuhkan. Meskipun kesepakatan telah tercapai dalam pertemuan malam itu, kenyataan di luar pesantren tidak semudah itu berubah. Beberapa pihak masih menolak untuk berdamai, merasa bahwa perdebatan ini tidak boleh berhenti sebelum ada kejelasan mutlak. Di media sosial, perpecahan masih terus membara. Potongan video pertemuan di pesantren Mambaul Hikam 2 bocor dan menyulut amarah. Baru, beberapa orang menuduh Gus Ikdam terlalu lunak, sementara yang lain merasa para habaib belum cukup mendapat pembelaan. Sekali lagi, perdebatan beralih dari substansi ke ego, dari pencarian kebenaran ke ajang saling menjatuhkan. Di pagi yang masih berkabut, seorang santri berlari tergesa-gesa menuju kediaman Gus Ikdam. Nafasnya tersengal, matanya dipenuhi kegelisahan. "Abah, mereka menyerang Abah di internet. Ada yang bilang Abah berpihak, ada yang menuduh Abah pengecut karena tidak menyerang balik." Suara santri itu bergetar antara marah dan takut. Gus Ikdam menatapnya dengan tenang, lalu tersenyum tipis. "Nak, ketika kita memilih jalan kebaikan, kita tidak bisa mengharap semua orang akan setuju. Fitnah itu pasti datang, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berjalan di jalan yang benar." Kata-katanya terdengar tenang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa gelombang ini belum akan mereda. Hari itu, seorang ulama dari luar daerah mengirim surat terbuka, menyatakan kekecewaannya terhadap pertemuan di pesantren. Ia menulis bahwa tidak seharusnya ada ruang bagi kompromi dalam masalah seperti ini. Kebenaran harus dibela dengan tegas, bukan dengan diplomasi yang melemahkan, tulisnya. Surat itu menyebar luas, membuat banyak orang semakin ragu terhadap langkah yang telah diambil. Gus Ikdam membaca surat itu dengan mata tenang, tetapi tangannya mengepal di bawah meja. Ia mengerti bahwa sebagian orang memang hanya melihat dunia dalam dua warna, hitam dan putih, benar dan salah,
tanpa ruang untuk kebijaksanaan. Di tengah badai tuduhan, seorang habaib yang pernah hadir dalam pertemuan kembali mengunjungi pesantren. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding sebelumnya. "Gus, saya ingin berterima kasih. Mungkin tidak semua orang bisa menerima, tapi setidaknya kami tahu bahwa masih ada yang mencoba menjaga adab di tengah perbedaan." Kata-kata itu bagaikan embusan angin sejuk di tengah panasnya perdebatan. Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim, menjaga kehormatan saudaranya, baik yang sepemahaman maupun yang berbeda." Namun, di sudut lain, orang-orang yang tidak puas dengan hasil pertemuan mulai menggerakkan kelompoknya sendiri. Mereka menyusun acara tandingan, mengundang ulama-ulama yang lebih tegas dalam menolak keberadaan Habaib Ba'alawi. Isu ini semakin meluas, dari sekadar perdebatan ilmiah menjadi sentimen sosial yang lebih berbahaya. Gus Ikdam mendengar kabar ini dan menghela napas panjang. Ia tahu, tak semua orang siap untuk berdamai. Ada yang lebih memilih bertahan dalam perpecahan karena itu memberi mereka kekuatan. Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi tanah pesantren yang seakan turut merasakan beratnya beban yang ia pikul. Gus Ikdam berdiri di ambang pintu kamarnya, menatap titik-titik air yang jatuh ke tanah. Ia sadar bahwa ini belum berakhir. Perjalanan masih panjang, dan perjuangan menjaga ukhuwah lebih sulit daripada sekadar memenangkan perdebatan. Namun, di hatinya, ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya, bahwa kebenaran sejati bukan hanya tentang siapa yang paling lantang berbicara, tetapi siapa yang mampu tetap berpegang pada akhlak di tengah badai yang mengguncang. Malam itu, pesantren terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam kamarnya, Gus Ikdam duduk bersila, menatap lembaran kitab yang terbuka di hadapannya. Namun pikirannya melayang jauh, menelusuri riak-riak polemik yang tak kunjung surut. Ia telah berusaha menengahi, tapi di luar sana, bara masih menyala. Beberapa kelompok terus memanaskan isu ini, seolah tidak rela jika perdamaian benar-benar terjadi. Hujan yang turun sejak sore menambah kesenduan suasana. Sesekali, kilatan petir membelah langit, mengingatkannya bahwa badai belum benar-benar pergi. Di luar kamarnya, beberapa santri masih terjaga, membicarakan pergerakan kelompok yang semakin gencar menyerang Gus Ikdam. Mereka geram, merasa bahwa kesabaran yang diajarkan oleh sang guru mulai disalahartikan sebagai kelemahan. Seorang santri yang paling senior akhirnya angkat bicara, suaranya dipenuhi emosi yang tertahan. "Abah harus membela diri. Jika Abah terus diam, mereka akan semakin meremehkan." Wajah-wajah di sekelilingnya mengangguk, membenarkan. Mereka tak ingin melihat pesantren mereka dihina karena memilih jalan damai. Namun, sebelum amarah semakin meluap, seorang santri lainnya berbisik lirih, "Tapi bukankah Abah selalu mengajarkan kita untuk menjaga adab dalam perbedaan?" Seketika suasana berubah. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati mereka, menimbulkan kebisuan yang lebih nyaring dari kemarahan. Keesokan paginya, seorang tamu tak terduga datang ke pesantren. Ia seorang kiai sepuh yang dihormati, sosok yang selama ini memilih diam dalam polemik ini. Dengan langkah perlahan, ia masuk ke ruang tamu, disambut langsung oleh Gus Ikdam. Setelah beberapa saat berbasa-basi, kiai itu menghela napas panjang. "Nak, aku tahu jalan yang kau pilih tidak mudah. Tapi ketahuilah, setiap perjuangan ada ujiannya. Jika kau yakin dengan jalan yang kau ambil, maka bersabarlah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berjuang dengan hati bersih." Kata-kata itu terasa menyejukkan, seperti embun di tengah musim kemarau. Gus Ikdam tersenyum tipis, merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Namun, di luar sana, badai masih terus berputar. Kelompok yang sejak awal menolak keberadaan Habaib Ba'alawi semakin berani. Mereka mulai menggelar acara tandingan, bahkan mengundang tokoh-tokoh yang lebih vokal dalam menolak keberadaan Habaib di Jawa Timur. Setiap pernyataan yang mereka lontarkan semakin tajam, menyulut emosi banyak pihak. Gus Ikdam mendengar kabar ini dengan tenang, meskipun di dalam hatinya,
ia tahu bahwa ini bisa berujung pada sesuatu yang lebih besar. Ia tidak takut, tapi ia juga sadar bahwa ketegangan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pada suatu malam, Gus Ikdam membuat keputusan besar. Ia mengundang para tokoh dari kedua kubu untuk berkumpul kembali, bukan untuk berdebat, tetapi untuk mencari titik temu terakhir. Undangan itu tersebar luas, dan banyak yang ragu apakah pertemuan ini akan membuahkan hasil atau justru semakin memperkeruh suasana. Beberapa orang bahkan menganggapnya sia-sia, mengira bahwa perpecahan sudah terlanjur dalam. Namun, di balik segala keraguan, ada harapan kecil yang masih menyala. Harapan bahwa mungkin, kali ini, kata-kata akan lebih kuat daripada amarah. Malam itu, langit kembali mendung, seolah alam pun ikut menunggu apa yang akan terjadi. Para tamu mulai berdatangan, wajah mereka penuh dengan kewaspadaan. Tidak ada senyum ramah, hanya tatapan yang syarat dengan tanda tanya. Gus Ikdam berdiri di tengah ruangan, menatap mereka dengan tenang. Lalu, dengan suara yang tegas namun lembut, ia berkata, "Kita telah melewati banyak hal. Kita telah saling menyerang, saling meragukan. Tapi sekarang, saya ingin bertanya satu hal, apakah kita benar-benar ingin mencari kebenaran, atau kita hanya ingin memenangkan perdebatan?" Ruangan hening seketika. Kata-kata itu menggema di udara, menusuk ke dalam hati setiap orang yang hadir. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ada secercah harapan bahwa perpecahan ini mungkin bisa diakhiri.